Sriwijaya merupakan nama sebuah kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Berbagai masa dilalui kerajaan Sriwijaya, mulai dari kejayaan hingga keruntuhan. Lantas seperti apa masa keruntuhan kerajaan Sriwijaya yang terjadi di masa silam? Masa keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta yakni Sri berarti bercahaya dan Wijaya artinya kemenangan. Dapat diartikan kerajaan ini sebagai kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Kerajaan Sriwijaya terjadi ketika masa kepemimpinan Balaputra Dewa hingga Sri Marawijaya. Kekuasaannya membentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam hingga Filipina. Masa tersebut seketika pudar ketika memasuki masa keruntuhan pada abad 13-14 m. Kerajaan ini mengalami keruntuhan karena kerajaan Cholamandala melakukan penyerangan sebanyak 2 kali pada tahun 1007 dan 1023. Serangan tersebut berhasil membuat Sriwijaya kehilangan bandar-bandar kota, seperti dikutip dari buku tematik terpadu milik Mulyanti, Supriyadi, terjadinya peperangan karena adanya persaingan sengit antara kerajaan Sriwijaya dengan Cholamandala. Kedua kerajaan ini berjuang untuk memperebutkan kekuasaan pada bidang perdagangan dan pelayaran. Kedua hal itu menjadi target kerajaan Cholamandala untuk menyerang Sriwijaya hingga mengalami keruntuhan. Kekalahan yang dialami Sriwijaya membuat perekonomian semakin melemah karena pedagang yang sering berjualan terus berkurang. Bukan hanya itu, kekuatan militer Sriwijaya ikut melemah sehingga membuat beberapa daerah melepas diri dari Sriwijaya. Alhasil, kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13 m. Penyebab kerajaan Sriwijaya runtuh, selain karena serangan kerajaan Cholamandala, keruntuhan Sriwijaya terjadi disebabkan beberapa faktor. Berikut penyebab keruntuhan kerajaan Sriwijaya yang dikutip dari Jurnal Pengaruh Geohistoris pada Kerajaan Sriwijaya milik I Nyoman Bayu Pramata. 1. Serangan dari Jawa. Pertikaian antara penguasa Jawa dengan Sriwijaya terjadi karena memperebutkan kawasan lalu lintas perdagangan di sekitar Selat Malaka. Lokasi tersebut menjadi titik strategis untuk melakukan aktivitas jual beli. 2. Pendangkalan Sungai Musi dan menjauhnya garis pantai. Pendangkalan Sungai Musi dan menjauhnya garis pantai terjadi karena perubahan kondisi tanah, sehingga mengakibatkan akses pelayaran ke Palembang tertutup. Kondisi tersebut membuat kerugian besar bagi pedagang kerajaan, sebab sebagian besar pasokan kebutuhan seperti beras didapat dari pedalaman dan masyarakat Jawa. Pasokan kebutuhan akhirnya terhambat untuk masuk ke Palembang, hingga tidak bisa dilanjutkan. Kondisi Sriwijaya makin memburuk dan perlahan runtuh. 3. Masuknya pengaruh Islam. Pengaruh berikutnya, karena masuknya persebaran Islam yang dilakukan oleh pedagang Arab dan India. Kondisi tersebut terjadi pada akhir abad ke-13 dan berakibat muncul kerajaan kecil bercorak Islam. Misalnya, berpisahnya kerajaan Samudera Pasai di pesisir timur Aceh hingga kelak menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia. 4. Lepasnya wilayah kekuasaan. Akibat penyerangan dari kerajaan Cholamandala membuat banyak daerah di kerajaan Sriwijaya melepas diri. Hal itu membuat kekuatan di wilayah kerajaan berani melakukan ekspansi keluar Nusantara, seperti Jambi yang melakukan pengiriman pasukan ke Cina pada 1082.